Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama, kita bisa melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Semakin terkenal dan tajir, seolah semakin banyak pihak yang ingin menjatuhkan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Tak main-main, mulai dari netizen hingga YouTuber ternama mencoba menjatuhkan nama baik Atta dan keluarganya. Bahkan, seorang kreator konten seolah sengaja membandingkan ibunda Atta dengan penyanyi sensual Billie Eilish. Lantas, apa yang membuat Atta rela berdamai dengan pihak-pihak yang membuli keluarganya? Benarkah usai dikecam warga Malaysia, Gen Halilintar akan kembali ke Indonesia? Seperti apa reaksi Aurel saat mengetahui Ashanty mengidap penyakit batu ginjal? Benarkah Krisdayanti siap pasang badan membela Aurel yang tak henti dibully netizen? Bersama saya, Dias Lestari, kita akan mengupas drama dan konflik panas di balik kesuksesan keluarga Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin meniupnya. Semakin terkenal seorang artis, semakin kencang badai cobaan yang menerpanya. Hal itulah yang terjadi pada pasangan super kondang Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Gaya hidup dan eksistensi mereka yang semakin kuat di media sosial dan hiburan menuai pujian sekaligus hujatan. Bahkan keluarga Atta Aurel tak luput dari bulian. Awal pekan lalu, Atta dibuat geram oleh ulah rekan sesama YouTuber yang menjadikan ibundanya meme kocak pada sebuah video storyline yang memparodikan metamorfosis penyanyi sensual Billie Eilish. Umi Lenggogeni Faruk yang memiliki garis wajah mirip penyanyi asal Amerika itu kabarnya sempat syok melihat fotonya dijadikan lelucon. Demikian pula Aurel sempat mengancam akan mempolisikan YouTuber usil itu, namun benarkah setelah YouTuber itu meminta maaf, Atta Aurel tak jadi lapor polisi? Ditemui kemarin sore di depan Istana Pondok Indah kediamannya, YouTuber yang baru saja pulang dari safari bisnis di Malang, Jawa Timur ini mengaku tengah menjalin komunikasi dengan keluarga besarnya di Malaysia sebelum menentukan langkah hukum. Ada upaya hukum nggak sih dari Bang Atta untuk oknum-oknum tersebut, Bang? Itu semestinya sih dari pihak keluarga sih yang ngomong. Aku nggak mau ngomong sekarang, takutnya nanti salah-salah ngomong. Tapi udah komunikasi sama pihak keluarga? Udah, cuman masih rahasia lah gimana hasil perbincangannya. Aku orangnya kalau misalnya minta maafnya tulus, nggak ngulangin lagi, semoga jadi pelajaran sih nggak sangat memaafkan gitu. Cuman kadang-kadang kan ada berita-berita yang melanggar prokes, yang ini, yang itu. Waduh, itu yang beritainnya sih kita udah tahu orangnya ternyata di luar negeri. Sebenarnya tergantung sih, kalau leluconnya cuma lucu-lucuan sih nggak apa-apa. Yang nggak baik itu kan kalau misalnya ibu saya sakit hati dengan lelucon itu atau gimana kan. Sebenarnya aku tuh lebih sensitif kalau ke orang tua sih, terutama ibu ya. Kalau ke aku, ke adik-adik gitu-gitu aku mah nggak peduli orangnya. Dari dulu kan aku mau jadi mau jadi apa-apa nggak peduli ya. Udah dulu mau meme Asyap, meme apa, meme gembel, nggak peduli aku mah. Tapi kadang kalau orang tua tuh gimana ya, pokoknya orang tua, ibu kandung yang melahirkan aku, adik-adik cewek, istri, pasti sensitifnya lebih ya. Karena kayak kalau ngelihat mereka nangis aja aku nggak kuat, aku bisa nangis gitu. Jadi kayak ya beda lah feel-nya sama kalau meme-meme sendiri mah nggak peduli. Sebagai anak sulung, Atta siap pasang badan membela wanita yang telah melahirkannya ke dunia. Meski sudah berpisah selama 1,5 tahun karena Umi dan Abinya harus menjalani pengobatan di Malaysia, ikatan batin antara Atta dengan orang tua dan adik-adiknya tak pernah putus. Itu sebabnya ketika keluarga dikecam warga Malaysia,
Karena diduga melanggar prokes, Atta sempat gagal fokus dan tak tenang dalam menjalani rutinitas keseharian. Lalu benarkah karena orang tua dan adik-adiknya merasa tertekan tinggal di negeri jiran, Atta meminta mereka untuk pulang ke Indonesia? Nah itu yang bikin berita itu tuh siapa tuh? Karena yang bikin berita itu kalau bikin beritanya salah, ngawur-ngawuran ya ada undang-undangnya di negara ini. Masa memberitakan kebohongan yang bikin orang mencap jelek, apalagi beritanya melanggar prokes dan ini itu kan berita yang melanggar undang-undang banget ya. Itu yang beritainnya sih kita udah tahu orangnya ada ternyata di luar negeri. Tapi nanti gimana-gimananya untuk proses hukum dan lain-lainnya nanti kayaknya saya nggak baik lah untuk saya ngomong gitu. Ya sebenarnya kan hujatan semoga jadi penghapusan dosa. Cuman kadang-kadang tuh ada batasnya juga gitu kan. Kalau hujatnya misalnya berlebihan atau gimana kan pasti kita juga namanya manusia kan punya perasaan juga gitu. Tentang sikap warga Malaysia terhadap keluarga besannya di Malaysia, Anang Hermansyah dan Krisdayanti enggan berkomentar banyak karena belum mengetahui duduk perkaranya. Tapi benarkah Anang dan Kade sempat berkomunikasi dengan Umi Lenggo Geni Faruk dan Abi Halilintar Anovial Asmit terkait desakan boikot Gen Halilintar yang didengungkan sejumlah netizen Malaysia? Keluarganya orang tua dari Atta katanya Oh, udah. Udah sempat konfirmasi belum sih nih beritanya nih? Jangan komentar itu. Jangan. Tapi gimana Mi? Artinya kan jadi viral tuh Mi di media sosial Mi, banyak yang artinya banyak yang mendukung, bahkan ada yang menuai untuk mereka supaya pulang gitu. Seperti apa sih Mi? Sejauh ini komunikasinya ke pihak besan seperti apa? Saya terus terang memang belum mengenal dan bicara secara langsung ya. Nanti aja ada waktunya silaturahmi. Ini kan ranah keluarga, jadi akan lebih baik saya nggak komentar lagi dulu. Ini biar diselesaikan sendiri sama anak-anak ya. Dan kita doa yang terbaik aja dulu. Menanggapi soal besan nih Mas, yang lagi rame gitu Mas di Malaysia Mas, ibunya orang tuanya. Ini aku lagi mencari datanya. Oh. Aku belum baca secara lengkap. Aku harus baca secara lengkap. Tapi Mas Anang sendiri komunikasi sama orang tua dari atas sendiri Mas? Mas, karena aku baru sampai. Oh, belum ada komunikasi berarti ya Mas? Nah, belum. Untuk itu masih terus mencari data ya Mas ya, biar. Yes. Mereka bilang gua terlalu cepat, mereka bilang gua instan. Iya, bagi sebagian warga Malaysia, Gen Halilintar sudah tak asing lagi. Bahkan sebelum Atta mengorbit sebagai YouTuber nomor wahid se-Asia Tenggara, sosok Umi Lenggo Geni dan Abi Halilintar sudah ngehits sebagai pengusaha, penulis, dan pengelana yang biasa keliling dunia bersama ke-11 anak mereka. Darah bisnis Umi dan Abinya seolah begitu kental mengalir di tubuh Atta. Setidaknya di usia 13 tahun, Atta yang saat itu menekuni bisnis gadget sudah mampu meraup omset 1 miliar. Mereka yang mau tahu Ya, jadi Atta ini adalah anak pertama, anak sulung dari The Gen Halilintar yang 11 orang. Nah, dia ini semenjak Bu Gen hamil, itu memang tough sekali ya, kehidupan sedang tough. Karena waktu itu Tough ya Mi ya? tough ya, jadi kelihatan kan mukanya sangat matang dan Tua dong Mi kalau matang. jadi dia Orang ini Padang asli. orang Padang asli, jadi kemana saja manggaleh ya. Manggaleh. Nah, jadi di dalam perut aja kita berniaga terus. Karena waktu itu kan setelah baru nikah itu beasiswanya udah putus, kemudian orang tua juga udah gak nanggung. Jadi akhirnya jualan karpet, door to door, dan perfume guys, perfume oil ya, waktu itu yang non alkohol. Nah itu terus ya, jadi baju buka sini buka sana, Bintaro sampai ke Pondok Indah Mall guys. Kemudian masuk jual handphone. Nah waktu itu kan dia ini aktif bikin blog. Iya. Tadi jual online ya. Jadi saya bikin kayak website jual online. Tapi waktu itu belum zamannya YouTube. Masih ada online, ada juga namanya forum-forum kayak gitu. Saya masih saya mainin semuanya. Zaman masih ada Kaskus. Blog saya dulu sampai 17 blog. 1.000 viewernya apa? Iya.
pengunjungnya. Jadi, dan alhamdulillah waktu itu kita sempat jual 2 sehari, 4 sehari, naik terus sampai akhirnya Pak Halilintar tantang, ya udah tak, kalau udah segini banyak buka counter ya, counter handphone. Dan alhamdulillah dalam waktu 1 bulan, umur 13 tahun waktu itu Atta sudah omset 1 miliar. 1 miliaran guys. Enam tahun lalu ketika subscribernya baru berkisar 2 jutaan, Atta belum menemukan outfit yang pas untuk menonjolkan sosoknya sebagai milenial muda yang piawai meracik konten. Tapi setelah meraup belasan juta subscriber, Atta mulai konsisten dengan headband dan kacamata hitam sebagai ciri khasnya. Aksesoris itu bahkan tetap dikenakan saat ia menghadiri acara resmi seperti urusan bisnis atau bertemu pejabat tinggi. Toh busana dan aksesoris mencolok yang ia kenakan tak mempengaruhi pasang surut bisnisnya. Bahkan bisa dibilang magnet Atta sebagai pengusaha semakin kuat dengan outfit yang jauh dari kesan eksekutif muda kekinian. Bahkan hari ini, Atta dan Aurel yang baru pulang dari Malang langsung terbang ke daerah untuk meninjau proyek baru mereka. Benarkah setelah memberikan Aurel perusahaan clothing line senilai 10 miliar, Atta ingin membeli perusahaan baru? Ini aja aku baru mendarat. Besok pagi jam 3 pagi aku terbang lagi. Sebenarnya kerja sih ke sana. Kita ada kerja. Aku sama istri ada kontrak sama salah satu brand. Jadi tapi disempetin sekalian di sana jalan-jalan. Iya dia happy banget, seneng banget. Karena memang itu udah requestnya dari dulu sama saya bilang, sayang kapan kita ke Bromo bareng gitu. Iya. Predikat sebagai YouTuber berpenghasilan tertinggi di Indonesia tak membuat Atta berleha-leha, apalagi menggantungkan hidup dari monetisasi konten plus endorsement. Baru-baru ini, ia membeli klub sepak bola Pati, Jawa Tengah. Bersama rekan bisnisnya Putra Siregar, Atta siap mengatrol pamor klub sepak bola yang digawanginya hingga menjadi klub papan atas di Liga Indonesia. Namun benarkah sejak menjadi bos klub sepak bola, Atta sering diteror oleh orang tak dikenal? Mengapa kesuksesan Atta mengundang kecemburuan sosial? Benarkah karena Atta Aurel terlalu mengumbar kemewahan hidup mereka? Waduh aku nggak tahu lah, males kalau jawabnya nanti salah-salah jawab kan lebih salah atau nanti blunder ngomongnya. Jadi mendingan lebih baik aku nggak jawab yang itu. Ada rencana, tapi di sana lagi lockdown total. Di sana lockdown, gue buka lockdown lagi, susah juga. Dan aku maunya normal aja gitu, kalau udah bisa masuk ya bisa masuk, kalau enggak ya enggak mau ada memaksakan pakai jalan-jalan yang lain, nggak mau juga. Tak cuma Atta, Aurel pun menghadapi ujian bertubi-tubi sejak resmi menyandang status Nyonya Muhammad Atta Mimi alias Nyonya Atta Halilintar. Lantas seperti apa kondisi terakhir Ashanti ibu sambung Aurel pasca didiagnosa mengidap batu ginjal? Sukses sebagai YouTuber, Atta Halilintar mencoba peruntungan di bisnis klub sepak bola. Tak tanggung-tanggung, Atta membeli klub sepak bola yang cukup disegani di Liga Indonesia. Lantas, benarkah Atta sering mendapat teror dari orang tak dikenal? Usai pulang berobat dari Turki, Ashanti justru membawa kabar duka. Belum sembuh penyakit autoimun, Ashanti didiagnosa menderita batu ginjal. Lantas, benarkah Aurel belum mengetahui perihal penyakit ibu sambungnya? Benarkah sebulan pasca keguguran, Aurel sudah menjalani program hamil kembali? Sebelum menyimak jawabannya, izinkanlah saya, Tias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama, Barista, setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Pemirsa,
Belum usai duka yang dirasakan Aurel Hermansyah lantaran harus kehilangan calon buah hatinya, kini Ashanty ibu sambungnya didiagnosa menderita penyakit batu ginjal. Ironisnya, penyakit itu justru diketahui saat Ashanty tengah menjalani pengobatan penyakit autoimun di Turki. Seminggu pasca Lebaran, segenap keluarga A6 memang melawat ke Dubai dan Turki dalam rangka liburan sekaligus mengantarkan Ashanty berobat. Lalu benarkah Ashanty harus menjalani operasi untuk mengangkat batu ginjalnya? Lantas seperti apa reaksi Atta Halilintar dan Aurel saat mendengar kesehatan Bunda Ashanty memburuk semasa menjalani karantina? Ada juga ya ketahuan ada batu ginjal. Oh, ketahuannya kapan Mas kalau Bunda ternyata kena batu ginjal juga? Ya kemarin kan dicek seluruh tubuh lengkap, general check up, betul. Ya untuk Bunda akhirnya alhamdulillah bisa berobat dan hasilnya lagi kita mulai jalankan untuk kesehatan. Iya kemarin udah diambil darah, dicek semua sama dicek, akhirnya ya ini lagi dalam terapi. Nah, jadi aku ternyata punya penyakit lain lagi, nggak bukan penyakit sih, ada batu ginjal, udah agak besar. Tapi di sini itu nggak boleh diambil, dioperasi atau ditembak karena menurut dia kamu ikutin 6 bulan minum air putih sebanyak-banyaknya dulu, nanti baru kamu 6 bulan balik lagi buat cek. Kalau memang dia nggak hilang dan membesar, baru diambil. Karena aku belum mengalami sakit, aku nggak ngerasa sakit sama sekali di di area, ginjal. Keluarga aku juga kan di Malaysia operasi juga segala macam, memang lagi banyak penyakit sih, jadi kitanya sendiri yang harus ikut bisa jaga kesehatan. Mungkin nanti setelah aku besok kan aku ada berangkat nih keluar kota, habis dari itu insya Allah aku ketemu. Kan bundanya juga katanya lagi isolasi mandiri, ya jadi nanti habis isolasi mandiri insya Allah bisa. Tapi kabar mengenai bunda yang kena batu ginjal itu seperti apa? Aku belum dengar sih, nanti salah ngomong nggak enak pula kan. Tak hanya didiagnosa batu ginjal, Ashanty juga tengah dilanda rasa galau lantaran ia juga mengalami ketidakseimbangan hormonal yang diakibatkan alat kontrasepsi yang digunakannya. Ya, dokter meminta Ashanty untuk melepas alat kontrasepsi yang sudah digunakannya selama 4 tahun. Hal ini membuat ibu 4 anak ini merasa dilematis lantaran alat kontrasepsi itu mempengaruhi kesuburan organ reproduksinya. Alhamdulillah tuh kan berkat Asjus nih, kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat semua tidak ada. Alhamdulillah hasil darah tulang lain. Cuma memang aku kekurangan zat besi aja, tapi itu tidak terlalu signifikan. Pokoknya yang kayak gitu-gitunya tuh aman banget. Cuma masalahnya memang berarti autoimunnya, terus sekarang ada batu ginjal sama ada masalah lagi, hormonku itu tidak stabil, ada imbalance hormon. Kenapa? Karena obat spiral. Padahal aku udah 4 tahun pakai, hampir 4 tahun pakai tuh aman-aman aja, tapi ternyata ada yang sebagian orang cocok banget, ada yang kayak aku menyebabkan hormonku jadi tidak seimbang dan akhirnya jadi berantakan. Nah itu kata dokter satu-satunya cara harus diambil. Cuma yang aku takut kalau ngambil spiral, aku tuh gampang banget hamil. Jadi kalau nggak pakai spiral tuh adalah satu-satunya yang paling ampuh. Nah sedangkan kan kita memang maksudnya udah cukup kan gitu, nggak ada pengen punya anak lagi, pengennya nambah cucu dong gitu kan nggak lucu tiba-tiba kalau hamil lagi gitu. Nah jadi sekarang lagi agak stresnya sih itu. Tapi sedih nggak sih bang, Bunda beberapa kali terkena penyakit? Ya pastilah, namanya setiap anak juga kalau orang tuanya sakit kan pasti sedih. Yang penting kan sekarang kita mendoakan yang terbaik. Di sisi lain, Ashanty merasa lega karena penyakit autoimun yang dideritanya dalam kondisi baik. Meski beberapa waktu lalu, Ashanty sempat mengalami alergi yang penyebabnya masih belum diketahui. Lantas, seperti apa support dari para sahabat untuk Ashanty? Sempat ada di berita kan, saya sempat baca ya, saya agak sedikit ini ya, maksudnya prihatin. Karena Mbak Ashanty juga orangnya pekerja keras gitu kan, sangat bersemangat dalam ini hari-harinya. Jadi cukup prihatin Mbak Ashanty, semoga sehat selalu. Dan ya mungkin kalau saya sih memang sekarang situasinya agak sedikit kayak gini ya, tapi saya doain buat Mbak Ashanty semoga sembuh
semoga sehat lagi dan pastinya mungkin bisa rilis lagu lagi sama Mas Anang. Aku terakhir tahu pokoknya dia lagi ke Turki, lagi mau berobat. Semoga memang pengobatannya dilancarkan, buat balik ke Indonesia juga dapat penyembuhan yang total lah gitu. Ya udah lama kan Bunda aja di Turki udah lama kan. Terakhir pokoknya Bunda cuma ngasih tahu dia mau ke Turki, mau berobat, habis itu kan gini, walaupun kita berteman dekat tapi kan tidak harus selalu tiap hari. Ayo apa gitu, enggak. Jadi kalau misalnya kita tuh punya grup, kalau misalnya ada berita apa, ada share mau undang apa baru di grup, bukan yang tiap hari gitu. Pokoknya kita semoga berdoa Ashanty cepat sembuh, balik ke Jakarta, ke Indonesia dengan selamat. Sayang, sudah kembali ke tanah air, Ashanty dan Anang, Azriel serta Arsy dan Arsya belum bisa bertemu untuk melepas rindu dengan Aurel dan Atta Halilintar. Pasalnya bertepatan dengan tibanya keluarga Hermansyah di Indonesia, mereka harus menjalani isolasi. Sementara Aurel dan Atta justru tengah menikmati liburan di Malang, tempat kelahiran Krisdayanti. Sama kan sampai hari ini kan belum bisa karena kita masih karantina, masih sisa 3 hari lagi karantina. Jadi selesai karantina mungkin baru Arsy akan ketemu, kita akan ketemu sama kakak. Kita kangen sama kakak, mau cerita-cerita sama kakak. Kangen banget. Tapi siang ini, setelah menjalani karantina, The Hermansyah Family akan kembali ke Istana Cinere. Kabarnya, Ashanty akan menjalani rawat jalan untuk menyembuhkan penyakitnya. Lantas, apa saja oleh-oleh yang sudah disiapkan Ashanty untuk Aurel dan Atta? Oh, di sini ya? Iya. Nah, ini minyak wangi, tadinya ada boxnya. Cuma aku buka-bukain, maaf ya. Tapi ada kantongnya kan? Nah, aku minum teh, ha? Kan ada kantongnya itu ya, minyak wangi. Punya Cil, kayak itu dibeli. Itu kan agak nggak jelas emang dia itu. Tuh, keren kan? Oh, punya bapak hitam, punya kakak putih. Tapi beda corak, Teng. Iya. Aku udah beliin torik juga. Nah, ini minyak wangi buat mereka juga. Ntar aku pisah-pisahin dulu deh. Ini buat siapa yang kemana? Ada jaket Ani buat Atta juga nih. Jaket semoga muat. Buat torik nih. Dia kan lebih ngejreng tuh. Terus ada juga, nah ini buat Kaloli nih, titipan Kaloli. Ini Kaloli nitip tas ini. Oh ini juga nih kaos kaki aku beli buat mereka tuh.